Jadi ada yang menarik begitu ya ketika sambil jeda kita sambil ngobrol ternyata keikutsertaan atau partisipasi publik ini cukup menarik karena biasanya kalau dalam penyertaan umum terbatas itu nggak terlalu apresiasi gitu ya, apresiasif juga tidak terlalu, paling 5% bahkan di bawah itu, dan ini catatan dari Bukopin ternyata sampai dengan 24% begitu ya. Ini kan di tengah kondisi pandemi ternyata minat investasi nggak putus juga gitu ya, ternyata masih ada juga kekuatan publik di sana. Seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, yang melihat ini menjadi bagus adalah siapa sih sebetulnya yang standby bayar kan begitu. Dan pada waktu kita lakukan PUT 5, standby bayarnya Kukmin langsung menyatakan sebagai standby bayar. Dan melihat potensi perusahaan yang bagus, berkomitmen gitu. Dan yang mengejutkan adalah dalam PUT 1 sampai dengan 5 kita nggak pernah ketemu angka publik yang sebagian besar itu. Ya. 24% itu adalah yang tertinggi. Dan pada saat muncul 24% kita juga melihat ternyata ketika kita bilang pandemi ini gitu ya, kita ngelihat masyarakat yang masih dibilang krisis ya, kritis gitu. Tetapi mereka positif melihat ini bank ini akan dibawa bagus gitu dengan masuknya Kukmin. Yang serius tidak masuk cuma 33 bahkan. Ya. Dan pada waktu standby bayar itu kan kalau mereka nggak ada yang mengambil right-nya, mereka Kukmin ini akan mencapai 44,2%. Dan ketika ada standby bayar kan menjadi antusiasme dari publik ini tinggi. Dan surprise bisa 24%. Ini membuktikan bahwa apresiasi pemegang saham publik atau masyarakat yang melihat bahwa masuknya Kukmin ini akan membawa potensi baik untuk Bank Bukopin. Makanya mereka juga terlibat di dalam aktivitas red issue atau PUT 5 yang kita lakukan. Iya, dengan angka cukup tinggi juga 24% ya dalam penawaran umum terbatas. Nah, kita coba lihat dengan kondisi KAR kemudian LDR yang prima begitu ya. Ini optimisme ekspansi kredit yang akan dilakukan oleh Bank Bukopin seperti apa begitu ya. Kalau kita lihat pasnya dulu di semester 1 review karena memang ada pandemi dan gejolak di mana-mana gitu ya, dan seperti apa view ke semester 2 ini dengan ada Kukmin di sana begitu ya, dan strategi perusahaan juga seperti apa nih Pak? Iya. Yang utama adalah begini, kita mesti ingat bahwa ketika ada muncul pandemi ini, muncullah beberapa stimulus. Tentang OJK mengeluarkan stimulus tentang POJK nomor 11. Pada waktu itu adalah kesempatan untuk melakukan restruktur terhadap nasabah-nasabah yang berdampak terhadap COVID. Dan kita tahu pada waktu itu kan semua yang berdampak, hampir semua. Ya, kita bicara PSBB, kita ngelihat semua, industri semua, termasuk perdagangan berasa sekali. Tapi kita bersyukur bahwa Presiden memutuskan new normal. Dan kemudian ketika Pak Presiden memutuskan seperti ini, kemudian masyarakat mulai terbiasa, ya, kemudian melihat bahwa perdagangan mulai jalan, transportasi mulai jalan. Nah, yang awalnya kita sempat pesimis, kita ngelihat Desember akan bahaya nih kalau kondisi seperti ini. Nah, berarti dalam bercanda kita kan yang sampai ke studio kan cuma Mbak saja gitu kan, kami ke kantor aja nggak sampai gitu ya. Jadi, tapi ngelihat hari ini semua normal. Ya, walaupun kondisinya mungkin ada bertambah dan sebagainya, tapi perekonomian kembali normal. Nah, ketika menjadi normal ini kemudian kami bank melihat walaupun ada POJK 11, ada relaksasi dan sebagainya, tapi kita pilah-pilah. Mana sih perdagangan yang sudah jalan 80%, mana yang baru 50% gitu kan. Mana juga bisnis yang atau mungkin nggak berjalan sama sekali 100%. Jadi 0% lah bahkan dia tidak jalan. Nah, pada waktu kita evaluasi ini ketemulah segmen-segmen apa yang bisa kita bidik kita atau segmen menjadi fokus kita di dalam setidaknya semester kedua ini. Contoh, apakah perdagangan apa dulu? Transportasi apa dulu kan begitu. Nah, segmen-segmen ini akan tetap kita optimis gitu ya, bahwa ya kalau tumbuh yang tadinya kita sempat khawatir bahkan tumbuh 2%, kita masih bisa 2, 3 sampai dengan 5% optimisme ya. Dengan kriteria segmentasi yang sudah kita pilah tadi. Nah, contoh misalkan ketika segmentasi transportasi gitu ya, ternyata jalannya nggak full, cuma 60%. Kan dampaknya juga pemain atau pelaku segmentasi di transportasi, dia ada KPR juga kan. Maka ketika ada KPR kan berpengaruh juga. Nah, yang kemarin sempat relaksasi semua tidak melakukan pembayaran misalkan, atau melakukan rescheduling gitu ya. Maka sekarang kita buat sudah mulai payment, sudah mulai pendapatan. Bahkan kemudian karena ekosistem bisnisnya udah jalan, sudah berani growth, ya kan? Dan kita harapkan new normal ini akan membawa lebih bagus, ya optimisnya sampai 5% di akhir tahun. Tetapi kalau seandainya terjeleknya gitu ya, 3%. Dan melihat
positifnya ini ketika Kukmin masuk, kemudian kita akan mempercepat bagaimana sih bisnis proses yang percepatan ini. Di tengah kita pasti dibutuh katakanlah mereka share tentang bagaimana membaca profiling ekosistem ini, yang pengalaman mereka di Kamboja, Myanmar dan Vietnam gitu. Sehingga tools ini akan menjadi semakin kita gunakan untuk pertumbuhan di semester kedua ini. Oke. Seberapa Pak target agresifnya gitu kalau boleh tahu? Tadi maksimal 5% 5% ya. 5% tuh kira-kira berapa tuh realisasinya? Kalau dilihat kan mungkin saat ini sudah di 2,56%, benar Pak? Iya. Sekitar 66 triliun gitu ya, kira-kira akan fullnya ke... Ya, kita harapkan sih akan kembali menjadi 70 triliun dan sebagainya. Tetapi kan begini, pasti kita akan mereview dulu sebetulnya segmennya gitu. Dan kita optimis kok ini kalau dilakukan. Dan kemudian bisnis lainnya pensiun tetap jalan, ya kan? Kredit pensiun, mortgage mungkin limited gitu ya. Tetapi bagi proses-proses KPR yang memang sudah direncanakan kan nggak bisa kita hindari. Kita masih tetap akan berikan. Jadi inilah yang membedakan bahwa sebagian proses kredit kita adalah kredit yang memerlukan perencanaan yang besar yang sebelumnya, bukan yang ad hoc yang tiba-tiba harus dilakukan sekarang. Sama juga di UMKM. Ketika segmennya ketemu, maka segmen ini juga merupakan segmen acuan yang bisa digunakan untuk tumbuh pada segmen berikutnya. Sektor apa sih yang memang mungkin sudah diincar begitu atau dilihat dari Bukopin dan juga Kukmin sendiri begitu ya untuk dikembangkan nih kalau dari sisi sektor UMKM-nya untuk kredit modal kerjanya gitu ya atau kredit investasinya ini seperti apa sih yang udah dilirik gitu? Ya, kalau di UMKM sih lebih banyak modal kerja. Ya kalau bicara segmen atau sektor pertanian masih bagus. Pertanian, oke. Dan kemudian perdagangan juga bagus. Ya. Transportasi terbatas. Karena kenapa? Transportasi awalnya menjadi fokus kita untuk keseluruhan. Ya kita dulu mensupport bagaimana kalau tol laut jalan seperti itu ya. Tetapi hari ini kan menjadi terputus. Tetapi ketika kita melihat transportasi yang apa? Ternyata kargo masih jalan. Jadi ketika kita melakukan pandemi ini gitu ya, pada waktu ngelihat krisis seperti ini, yang penumpangnya mungkin berkurang, tapi kargonya nambah. Kan potensi di kargo juga menjadi bagus. Nah kita pilih-pilih seperti itulah. Oke, di tengah kondisi memang sebenarnya cukup kesiapan bank yang luar biasa sekali untuk penyaluran kredit, modal kerja dan lain-lain. Ada satu permasalahan terkait daya beli masyarakat atau mungkin demand begitu ya, kebutuhan akan kredit yang mungkin masih agak ragu-ragu, takut ekspansi kondisinya masih seperti ini gitu ya, sudah tepat atau belum memutuskan menjalani bisnis begitu ya. Di kondisi saat ini seperti apa Pak? Kalau dari sudut pandangnya Pak Rifan melihat kondisi ini? Iya, memang tadi sempat kita lihat bagaimana antara demand dari masyarakat yang melemah. Tapi sebetulnya evaluasi demand itu kan evaluasi semester pertama. Ketika kita masuk ke bulan Maret, total PSBB sampai dengan bulan Juni gitu ya. Ketika mulai bulan Juli kan sudah mulai tumbuh. Dan kita lihat sekarang aktivitas sudah biasa. Ya kalau di Jakarta hari ini aja ganjil genap sudah diberlakukan. Artinya aktivitas sudah kembali normal. Nah kalau udah kembali normal, berarti potensinya juga akan kembali bagus lagi. Sehingga pada waktu potensi menjadi bagus, demand juga akan naik. Ya saya sih melihat optimis bahwa di dalam semester kedua ini akan bagus. Melihat perkembangan new normal yang sudah dijalankan, yang dalam konteks sekarang kita lihat Jakarta dan kota besar yang lainnya. Oke, karena ada spesialisasi di UMKM gitu ya, Kukmen dan Bukopin, sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesarnya begitu ya, kalau dibandingkan UMKM dan juga korporasi ini, mungkin kalau bisa dijabarkan begitu ya tantangannya atau apa yang harus dihadapi sebenarnya dari sisi perbankan yang memang fokus ke UMKM nih Pak? Ya, kalau korporasi itu kalau kita membuat supply-nya antar korporasi pasti supply chain-nya akan susah. Tetapi kalau bicara tentang UMKM itu sangat mudah kita membuat satu ekosistem secara retail. Ya. Contoh, pada waktu kita bicara pertanian, maka kita melihat bahwa dari pupuk, dari bibit ya, kemudian penunjang pertanian, sampai kemudian pengelolaan hasil pertanian, penjualan sampai perdagangan, semuanya kan bisa akan dibangun dengan baik. Tetapi kalau korporasi kan nggak mudah. Nah, ini salah satu bicara dengan pertanian. Artinya, ketika kita fokus ke UMKM, hal seperti ini adalah potensi bagus yang kita bisa garap. Sehingga pernah satu stigma gitu, satu melihat ketika masuknya Kukmin kita masih fokus nggak sih? Kenapa harus asing dan sebagainya gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau menurut saya pribadi, saya beberapa sering bilang bahwa nasionalisme itu tidak diukur dari kepemilikan saham. Tapi kontribusinya kepada masyarakat Indonesia. Kalau bicara Bukopin dan Kukmin fokus ke UMKM, ya pasti ke masyarakat Indonesia kan. Pelaku UKM adalah itu.
Nah ini, dengan dilakukan seperti itu menjadi clear, menjadi bagus bahwa nggak salah kalau kita fokus ke sana. Selama ini dengan 57% kita di sana juga bagus. Bahkan nggak cuma 57% dari total portfolio kita akan naik jadi 60. Ditambah-tambah yang lain jadi 80. Jadi sehingga fokus di retail adalah menjadi acuan buat bisnis Bank Bukopin di masa yang akan datang. Seperti apakah view jangka panjangnya begitu ya Pak Rifan, mungkin lebih detail karena ini mungkin teman-teman UMKM akhirnya mendapatkan ruang untuk tumbuh begitu ya kalau terdengar ada memang ada perbankan yang memang concern ke sana.